Sedikit di sini saya mau menerangkan fungsi guru yang mursyid, yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh berlaku di zaman sahabat Nabi, di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada seorang anak muda mau datang mengaji, mau datang belajar dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dia terlihat seorang perempuan yang cantik. Terpesona dia melihat perempuan. Ini gangguan mau mengaji, mau belajar. Dia terhenti di situ. Dia asyik melihat kecantikan perempuan itu. Akhirnya dia sadar. Terus pergi mengaji, belajar kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan pun waktu mengajar tidak lama beliau mengajar. Akhirnya Sayyidina Utsman menyebutkan, itulah dia, katanya mau mengaji, orangnya lihat perempuan begini. Satu persatu Utsman sebutkan yang dikerjain oleh anak muda itu. Wah, dia kata, dari mana Utsman ini tahu saya buat begini? Habis pengajian dia datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bertanya, awahyun unzila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa ada wahyu turun setelah Rasulullah meninggal dunia? Karena Bapak tahu semua apa yang saya buat tadi. Utsman menjawab, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takuti firasat orang yang beriman, karena dia memandang dengan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu contoh guru yang mursyid. Dia scan kita, dia tahu sudah apa yang ada dalam hati kita, ya, sehingga dia bisa memberikan kepada kita obat yang tepat. Kan contoh begitu dalam kehidupan Nabi pun. Banyak orang sahabat yang datang berbeda jawaban Nabi. Seorang datang, ya Rasulullah, ausini, beri nasihat kepada aku. Nabi kita menjawab, dirikanlah sembahyang di awal waktu. Itu nasihat Nabi kepada orang yang bertanya tadi. Yang kedua datang lagi bertanya, ya Rasulullah, ausini, wasiati aku. Nabi kita bersabda, la taghdab, jangan engkau suka marah. Yang ketiga datang bertanya, Nabi kita menjawab, berbaktilah engkau kepada kedua ibu bapa engkau. Jadi lain-lain jawaban yang diberi oleh Nabi, karena Nabi kita memahami betul permasalahan dari orang yang datang ini. Misalnya orang yang datang ini, kalau dengan ibu bapaknya sudah bakti, nyumbang rajin, tapi sholat kasiangan, subuh kasiangan. Nah, orang yang begini Nabi kita nasihati, sholatlah engkau di awal waktu, karena yang lain sudah oke, sudah gak ada masalah. Yang kedua, sholat bagus, dengan ibu bapa bagus, nyumbang bagus, tapi cepat marah. Nah, kalau yang datang nih Nabi kita nasihati, kamu jangan cepat marah. Kan cocok obat yang diberi oleh Nabi kepada pasien yang datang. Itu namanya dokter spesialis, orang yang pintar, guru yang mursyid. Seperti Utsman bin Affan tadi kan begitu. Nah, itulah yang dicari di akhir zaman ini, guru yang mursyid, yang dapat membimbing kita, karena dia dapat men-scan kita. Dia tahu sebenarnya apa yang kita perlukan. Seperti dokter yang pakar itu juga, spesialis jantung, spesialis kencing manis. Dia lihat muka kita aja dah tahu, wah ini kencing manisnya tambah ini. Wah, lihat muka aja dia tahu, karena dia ahli. Kan, oh ini nampak lebih sehat ini. Wah, dia bisa mengukur kita dengan keahlian dia dalam bidangnya. Nah, begitu yang dicari-cari di akhir zaman,
guru yang dapat membimbing. Bagaimana perjalanan Nabi sepenuhnya dibimbing oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan pula beberapa babak daripada pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada halaman 66 kan, itu Nabi kita akan masuk ke Baitul Maqdis. Tinggal sedikit. Kita lanjutkan dulu beberapa pemandangan lagi yang Nabi kita saksikan sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Terus